Halo teman-teman semuanya, saya Dian Turfa dan hari ini kita akan berbincang banyak hal seputar karya sastra, terutama unsur ekstrinsik yang berada dalam sebuah karya sastra. Nah, karya sastra yang akan kita bahas kali ini adalah novel yang telah ditulis oleh seseorang yang sudah berada di samping saya. Boleh perkenalkan diri? Ya, saya Muhammad Gilang Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang kesibukan kakak apa? Boleh diceritakan dari mana? Ya, saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta FAI UMJ menjabat di Dewan Perwakilan Mahasiswa dan organisasi dua lainnya. Berarti sekarang kakak sedang berkuliah ya? Iya, Semester berapa? saya di semester 6. Kalau kakak sendiri kan sekarang sudah banyak ya karya-karyanya seperti buku ini. Jadi saya mau bertanya, awal mulanya kakak tuh tertarik dengan karya sastra, dunia sastra itu dari mana inspirasinya? Pertama kali saya menulis dan tertarik untuk menulis, saya ingat perkataan Tan Malaka. Dia bicara manusia hidup dan bersejarah karena dia menulis. Kalau misalnya untuk bisa sampai menerbitkan ini, apakah ada ketertarikan sendiri dalam karya sastra gitu, dalam dunia menulis mungkin? Kalau buat itu awalnya sih saya cuma coba-coba ya, ikut event-event dan coba buat ngembangin sendiri untuk menerbitin sendiri. Kalau begitu waktu novel yang kakak tulis ini idenya datang dari mana? Mungkin yang ini yang 10 tahun lagi, ataukah yang berdamai dengan takdir, apakah itu ada ide-ide yang muncul waktu aku melihat apa itu oleh sesuatu kayak gimana? Ide itu muncul karena ada fenomena di 10 tahun lagi itu judulnya itu tentang impian, bagaimana seorang laki-laki harus banyak impian kan, dan berdamai dengan takdir juga. Itu saya mengambil fenomena dari kisah keluarga. Berarti di sini tuh ada pengalaman pribadi kakaknya mungkin ya di sini. Oke. Waktu nulis novel ini, kakak lagi ngalamin hal tertentu nggak? Atau enggak kondisi psikologis kakak itu di sini? Kalau itu sih ada kan, karena saya bilang tadi itu karena fenomena yang terjadi di keluarga dan impian itu. Pas nulis ya yang terjadi rasa sedih, dan emang menulis itu kan buat meluapin isi hati lewat kata-kata. Jadi itu ngaruh ya ke ceritanya. Ngaruh. Dalam salah satu novel, saya melihat ada buku yang berjudul Apakah Tuhan Adil. Di situ latarnya banyaknya di mana? Boleh ceritakan apakah dalam pemilihan latar tersebut itu ada karakteristik tertentu atau memang nggak sengaja aja? Buku di Apakah Tuhan itu Adil, saya membuat buku itu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana tahun 98 banyak pelanggaran berat hak asasi manusia itu tidak dibereskan sampai sekarang ini, dan sekarang presiden kita Prabowo Subianto yang menjadi presiden, dia pelaku dari penculikan mahasiswa tahun 98. Di situ saya mengambil cerita ini kayak terulang kembali. Jadi
tahun 98 itu kan juga adanya dua fungsi militer, juga kekerasan seksual pada wanita juga belum dibereskan. Jadi saya bertanya dalam buku itu, juga ada kasus-kasus lain seperti kanjuruhan dan lain sebagainya. Saya juga menuliskan itu untuk pertama kalinya. Saya terharu saat saya aksi Kamisan, di mana aksi Kamisan itu yang menyuarakan hak asasi manusia. Jadi buku saya bertanya apakah Tuhan itu adil. Saya melihat karena ketidakadilan negara saat ini, itu sih yang membuat latar belakang saya tertarik. Kalau gitu berarti buku Apakah Tuhan Itu Adil itu terinspirasi sama kondisi sosial sekarang yang mungkin jadinya terasa kembali gitu sama waktu kondisi 98 itu. Iya. Jadi pesan sebenarnya yang pengen Kak Gilang sampaikan mungkin kepada para pembaca dengan membaca novel Kak ini apa? Untuk pesannya ya, untuk para pembaca semoga lebih melek lagi melihat terjadinya yang ada pada negara ini, pendek pengetahuan saya untuk memelihara masyarakat agar lebih tahu. Untuk gaya penulisan yang Kak Gilang gunakan dalam novel ini lebih milih buat pembaca itu ngerasain apa? Misalnya ngerasain sedih, ngerasain marah, atau malah lebih peduli lagi. Jadi kayak gimana gaya penulisannya? Saya berharap sih pembaca agar lebih peduli lagi untuk melihat isu-isu yang terjadi dari isi bacaan buku saya. Kak Gilang sendiri buat nulis novel ini ceritanya emang khusus untuk project Apakah Tuhan Adil atau emang ceritanya itu sudah ada gitu? Ceritanya itu saya melihat kejadian fenomena yang sudah terjadi dulu. Jadi setelah saya melihat fenomena yang menyedihkan ini, saya kepikiran untuk menuliskan buku yang berjudul Apakah Tuhan Itu Adil. Untuk judulnya sendiri ini kan sangat menarik ya, Apakah Tuhan Adil. Dari cerita yang Kak Gilang coba untuk angkat, apakah ada hubungannya itu apa dari sehingga judul tersebut bisa dipakai untuk cerita yang akan diangkat oleh Kak Gilang dalam novel ini? Saya mengangkat cerita ini emang karena ya saya bergaul dengan masyarakat kecil, jadi saya mengalami juga bagaimana sulitnya ini menyatakan bertanya apakah Tuhan itu adil. Ya, saya mengungkapkan isi hati saya, jadi terjadilah buku ini dengan mengangkat tema apakah Tuhan itu adil. Jadi untuk judul sendiri itu mungkin dari unek-unek Kak Gilang ya, Iya. yang bertanya kepada Tuhan. Oke, selanjutnya waktu novel ini terbit, apakah tanggapan-tanggapan dari para pembaca seperti apa? Apakah negatif atau positif? Kayak gimana? Alhamdulillahnya dari beberapa orang yang saya tahu yang membaca buku saya ini selalu mendukung untuk tetap berkarya lagi menuliskan isi-isi pesan tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya apakah ada harapan tersendiri, harapan Kak Gilang kepada para pembaca yang
sudah membaca buku ini? Harapan saya membaca lebih peduli dengan yang terjadi setelah membaca buku saya yang saya angkat, apakah Tuhan itu adil. Terutama untuk ini kali ya anak muda zaman sekarang ya, yang kelihatan kurang peduli dengan kasus atau isu sosial yang terjadi di Indonesia seperti itu. Ya, terutama untuk anak pemuda dan masyarakat lainnya semuanya nih. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Gilang Ramadhan ini. Cuma dikarenakan waktunya mungkin terbatas, jadi untuk hari ini perbincangan kita sampai sini saja. Dan terima kasih kepada Kak Gilang yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan saya yang tadi. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menonton video